Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita akan melanjutkan perkuliahan kita, yaitu minggu ke-14 mengenai keberhasilan dan kegagalan dari sebuah usaha yang telah didirikan ataupun akan didirikan. Nah, ada banyak faktor sebenarnya yang membuat usaha itu berhasil dan usaha itu gagal. Nah, hari ini kita akan membahasnya terkait dengan hal-hal kegagalan dan keberhasilan sebuah usaha. Nah, menurut Pramana, dia menjelaskan setidaknya terdapat 4 faktor yang harus menjadi perhatian dalam keberhasilan usaha. Nah, berikut ini adalah faktor-faktor menurut Prama. Yang pertama itu to dream the impossible dream. Nah, ini milikilah keberanian untuk bermimpi tentang kehidupan yang lebih baik. Ingat, mimpi, cita-cita, dan sejenisnya adalah pompa yang membuat kehidupan berdenyut penuh semangat. Jadi, sebelum kalian mendirikan usaha, ya bagaimana kalian itu bermimpi dulu, bermimpi tentang usaha ini ketika dijalankan akan berhasil. Jadi bagaimana caranya kalian mewujudkannya. Yang penting usaha dulu. Urusan gagal atau berhasilnya itu urusan nanti. Yang penting kalian punya tekad bahwasanya kalian akan berhasil. Nah, pendiri KFC juga itu dulu percobaan keberapa baru berhasil. Jadi kalau misalkan usaha kita gagal ataupun apa yang kita terapkan itu gagal, ya jangan sedih, karena orang lain juga yang berhasil dulu itu ya banyak juga percobaan-percobaan yang gagal dan akhirnya eh, dengan percobaan kesekian kalinya baru mereka berhasil. Jadi jangan pernah menyerah kalau misalkan belum berhasil. Jadi tetaplah bermimpi. Nah, yang kemudian adalah the power of consistency. Nah, lihatlah air yang menetesi batu yang sama terus-menerus. Ternyata berbekas juga. Ketika ada air terus-menerus di batu itu, pasti ya memang nggak sebentar, butuh bertahun-tahun gitu. Butuh berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun untuk ada bekasnya di batu itu. Jadi walaupun nggak berhasil, ya harus diulang-ulang terus supaya berhasil. Karena air aja yang misalkan impossible untuk menghancurkan batu, buktinya bisa berhasil. Nah, demikian juga dengan keberhasilan dan kemajuan. Keberhasilan tidak turun dari langit, tetapi memperoleh keberhasilan adalah sesuatu yang diusahakan. Oke? Yang selanjutnya itu bermain-main dengan ide. Tidak ada yang tidak mungkin bagi manusia yang berani bermain-main dengan ide. Nah, lebih-lebih bila ditambah dengan keberanian untuk melaksanakannya. Nah, kadang-kadang kita ide kita banyak, tetapi untuk melaksanakannya itu yang males. Nah, itu yang membuat usaha itu menjadi gagal. Jadi ide itu ya kita cobakan. Ya kalau syukur-syukur berhasil, kalau gagal ya kita coba lagi. Kemudian yang terakhir adalah banjiri diri Anda dengan dunia yang penuh kemungkinan-kemungkinan. Nah, hal ini dapat dilakukan dengan membaca, melihat, mencoba,
dan positif self talk. Keyakinan diri, kemampuan yang kuat, motivasi sukses dapat dibangun dengan merenungkan kalimat-kalimat dan bait-bait seperti hari ini aku bekerja di tempat orang, besok lusa orang bekerja di tempatku. Nah itu adalah ya motivasi untuk diri sendiri lah. Kemudian ada juga hari ini memeras keringat menjemur diri, besok lusa berada di ruangan ber-AC. Nah ini adalah ungkapan-ungkapan diri gitu. Sebenarnya masih banyak lagi. Contoh lain yaitu hari ini aku berharap belas kasih, besok lusa aku memberi belas kasih. Seperti itu, ya hal-hal yang seperti itu yang ditanamkan dalam diri, bahwasanya kita itu pasti kedepannya kita lebih bisa dari apa yang kita lakukan saat ini. Nah, sukses bukan hasil akhir. Sukses berarti proses terus-menerus menjadi lebih baik secara fisik, intelektual, emosional, sosial, finansial maupun spiritual. Sambil berkontribusi secara positif bagi orang lain, sukses adalah perwujudan progresif tujuan-tujuan yang berharga. Sukses adalah perjalanan progresif, bukan tujuan akhir yang mau dicapai. Jadi kata kuncinya sukses adalah proses menjadi lebih baik, yaitu mencapai progresif tujuan-tujuan yang berharga, bukan tujuan akhir yang ingin dicapai. Nah, secara matematis, kesuksesan dapat dirumuskan dengan formula yang disampaikan Gideon, pemilik apotek K24. Ini di Pekanbaru mungkin ada beberapa ya apotek K24 nih ya. Tapi kalau di Jawa sana hampir setiap jalan itu pasti ada apotek K24. Nah, pemilik apotek K24 sebagaimana dikutip Widianto tahun 2019 yaitu rumusnya Fx sama dengan DCBA, di mana D adalah doa, C adalah cita-cita, B berusaha, dan A adalah alat. Jika salah satu unsur tersebut tidak ada, maka pasti hasilnya akan nol. Nah, oleh karena itu untuk menjadi seseorang harus memperhatikan hal-hal berikut ini. Untuk menjadi sukses, seseorang harus memperhatikan hal-hal berikut ini. Yang pertama yaitu menyadari arti sukses. Nilai potensi diri, nilai potensi orang lain, nilai waktu. Sukses adalah akibat dari sebab-sebab yang dilakukan. Tidak ada sukses tanpa tindakan-tindakan tertentu yang mengawalinya. Jadi kalian jangan bermimpi kalau misalkan sukses itu datangnya dari langit, kecuali kalau kalian itu adalah orang kaya. Orang tua kalian orang kaya, terus kalian dikasih harta warisan lah gitu dari orang tua kalian, terus kalian menggunakannya, terus kalian kembangkan lagi. Nah itu bisa udah sukses dari lahir lah kalau kata orang, kalau kalian orang kaya. Tetapi kalau kita ya pas-pasan, ya mau nggak mau kita harus bermimpi tadi, seperti yang ada di slide awal tadi. Dan terus yang dikatakan oleh kita harus menerapkan apa yang dikatakan oleh pemilik apotek K24 ini. Doa, cita-cita, berusaha, dan alat. Nah yang kedua yaitu menginginkan keinginan yang
terumuskan secara jelas dalam bentuk target-target yang cukup berharga untuk diperjuangkan, akan mampu menggerakkan menuju hasil akhir sukses. Nah, yang ketiga adalah memperjuangkan 6 unsur, yaitu antusiasme, semangat dan motivasi, komitmen, tindakan nyata, ulet, tidak mudah putus asa, dan doa. Nah, setiap orang tak terkecuali para pelaku usaha menginginkan keberhasilan dalam hidup dan usaha yang dilakukan. Kesuksesan yang diraih dalam usaha maupun kehidupan pribadi sangat tergantung pada 3 aspek. Yang pertama, yang terdapat dalam diri seorang entrepreneur. Ketiga aspek itu saling terkait dan tidak dapat dipisahkan. Nah, aspek tersebut adalah pandangan atau visi hidup. Yang kedua adalah keahlian, dan yang ketiga adalah hubungan dengan sesama manusia. Pandangan atau visi hidup, keahlian, serta hubungan dengan sesama manusia. Jadi kita itu kalau bisa janganlah ada musuh. Kalau kata orang 1000 teman itu kurang, tetapi 1 musuh itu kebanyakan. Nah, peganglah itu dalam diri kalian. Insya Allah kalau hubungan kalian dengan manusia baik, ketika kalian menjalankan bisnis tersebut, insya Allah akan baik juga. Nah, tadi kan ada 3 aspek, pandangan atau visi hidup. Yang harus kalian perhatikan adalah aspek ini sangat terkait dengan daya rasa manusia terhadap jalan hidupnya, serta terkait dengan kemampuannya untuk memindahkannya, daya rasa tersebut, ke wilayah praktek. Nah, aspek ini terkait dengan pertanyaan-pertanyaan yang sering terjadi. Nah, pertanyaan pertama itu apa tujuan-tujuan besar yang hendak dicapai? Kemudian apa tujuannya dalam kehidupan ini? Standar moral apakah yang digunakannya guna mencapai tujuan-tujuan tersebut? Nah, aspek pandangan hidup ini memiliki peran yang sangat besar dan menentukan dalam usaha manusia untuk mencapai keunggulan, kebahagiaan, kesuksesan yang dicita-citakannya. Nah, dari aspek pandangan visi hidup ini lahir 4 macam kebiasaan. Yang pertama yaitu berusaha untuk mencapai keunggulan. Nah, kebiasaan ini merupakan salah satu dari kebiasaan manusia sukses tanpa batas yang terpenting. Adapun yang dimaksud dengan kebiasaan berusaha mencapai keunggulan adalah berusaha dengan tekun dan terus-menerus guna mencapai keunggulan dalam hidup. Yang kemudian adalah menentukan tujuan. Tujuan adalah sesuatu yang ingin diwujudkan atau dicapai oleh manusia. Tujuan ini terkadang bersifat umum dan tidak dijelaskan secara rinci, tetapi terkadang bersifat khusus dan terbatas. Ada yang bersifat non-material dan tidak dapat diindra atau dilihat. Ada yang bersifat material dan konkret. Ada yang besar dan ada yang kecil. Ada yang bermanfaat dan ada juga yang tidak bermanfaat. Nah, tujuan-tujuan yang ingin diwujudkan oleh setiap manusia
ditentukan oleh kedudukan, keinginan, kemampuan, perhatian, dan pendidikan masing-masing individu, serta oleh metode yang digunakannya dalam memikirkan tujuan-tujuan tersebut. Nah, yang nomor 3 yaitu menyusun prioritas. Menyusun prioritas adalah suatu kegiatan menyusun sejumlah tujuan, tugas, dan pekerjaan, dimulai dari yang paling utama atau paling penting, sehingga seseorang akan dapat mewujudkan tujuan-tujuannya itu dalam waktu yang diberikan kepadanya. Yang kemudian yang terakhir adalah membuat rencana. Nah, membuat rencana adalah meletakkan tujuan-tujuan dalam sebuah program kerja yang dapat dilaksanakan, atau dengan kata lain memberikan gambaran yang jelas mengenai masa depan dan menentukan langkah-langkah yang efektif untuk sampai pada gambaran tersebut. Nah, ini adalah aspek pandangan atau visi hidup. Yang kemudian adalah keahlian. Nah, aspek ini berhubungan dengan kemahiran, mekanisme, dan pengetahuan tertentu. Dalam hal ini adalah sejumlah pertanyaan yang perlu dilontarkan, yaitu keahlian apa yang dimiliki, bidang apa yang dikuasai, profesi apa yang ditekuninya, pekerjaan apa yang selalu dilakukan, serta kemahiran-kemahiran apa yang berhasil diperoleh dalam waktu yang cukup panjang dalam hidup dan sangat berperan dalam mencapai penghidupan, dalam mencari penghidupan. Nah, dari aspek keahlian lahir 3 macam kebiasaan. Yang pertama yaitu konsentrasi atau fokus. Nah, dalam hal ini yang dimaksud dengan konsentrasi adalah memfokuskan perhatian pada tugas, tanggung jawab, atau pekerjaan yang ada di hadapan, serta berusaha untuk melaksanakan terus-menerus hingga benar-benar sampai tingkatan terakhir. Hal ini menuntut adanya perhatian penuh terhadap tugas atau pekerjaan tanpa berpaling sedikit pun kepada hal-hal lain. Nah, konsentrasi terkait dengan kemampuan menguasai dan menundukkan diri, memaksanya untuk patuh, menentukan sejumlah prioritas, dan mengetahui perinciannya secara mendetail, serta keahlian-keahlian yang lain seperti kemampuan mengatur, melanjutkan, berkorban, dan melaksanakan. Nah, yang kemudian yang B adalah manajemen waktu. Nah, manajemen waktu terkait dengan aktivitas untuk memanfaatkan waktu yang tersedia dan potensi-potensi yang tertanam dalam diri guna mewujudkan tujuan-tujuan terpenting yang ingin dicapai dengan tetap berusaha untuk mewujudkan keseimbangan antara tuntutan-tuntutan pekerja serta keseimbangan antara kebutuhan jasmani, rohani, dan akal. Dan yang kemudian yang terakhir adalah berjuang melawan diri sendiri. Nah, berjuang melawan diri sendiri yaitu berusaha secara terus-menerus untuk mengalahkan, menaklukkan, dan mengendalikan serta mendirikan diri untuk menghadapi dan mengemban sejumlah tanggung jawab, berpegang teguh pada prinsip-prinsip dan nilai-nilai, serta sabar dalam menghadapi kewajiban-kewajiban yang ada dalam kehidupan ini dengan tujuan mewujudkan kehidupan yang mulia dan sejumlah tujuan luhur yang ingin dicapai. Nah, itu adalah aspek keahlian lahir. Aspek keahlian ada 3: konsentrasi, manajemen waktu, dan berjuang melawan diri sendiri. Nah, yang kemudian aspek hubungan dengan sesama manusia. Nah, aspek ini berkaitan dengan sifat manusia
dalam berinteraksi dengan masyarakat. Apakah ia seorang yang terbuka, luwes, keras, atau selalu berhati-hati? Apakah ia memiliki kemampuan dan pengalaman yang tinggi untuk memahami kejadian-kejadian, berbagai permasalahan dan berbagai macam tipe manusia, atau kemampuannya dalam hal-hal tersebut rendah? Apakah ia memiliki sifat toleran dan pandai bergaul, ataukah ia seorang yang sulit berinteraksi dengan orang lain dan tidak penyabar? Nah, aspek ini juga mempunyai peran yang sangat penting dan menentukan dalam usaha manusia untuk mewujudkan kebahagiaan dan kesuksesannya. Nah, aspek ini dari aspek-aspek hubungan dengan sesama manusia muncul beberapa kebiasaan, yaitu keahlian berkomunikasi, berpikir positif, dan keseimbangan. Nah, kalian berkomunikasi adalah kemampuan untuk berhubungan secara efektif dengan orang lain. Hal ini bertujuan untuk memberikan pengaruh positif kepada mereka dan meyakinkan mereka supaya menerima pendapat kita. Yang B, berpikir positif. Nah, banyak hal terkait dengan positif ini. Yang pertama yaitu sikap positif yang dipindahkan dari diri kepada orang lain. Hal ini mencerminkan cara pandang terhadap dunia di sekitarnya. Yang kedua, cara berpikir yang mencerminkan secara positif reaksi-reaksi terhadap orang lain dan peristiwa. Kemudian berpikir dengan cara yang positif, menafsirkan peristiwa dan hal-hal dari sisi positif dan melupakan sisi negatif. Yang terakhir, pandangan yang baik kepada hal-hal, tokoh-tokoh, dan peristiwa-peristiwa. Nah, kemudian yang C adalah keseimbangan. Keseimbangan mengharuskan untuk bertindak secara moderat dalam hidup. Keseimbangan mengharuskan untuk membiasakan diri melihat segala sesuatu dengan proporsional dan mengambil jalan tengah dalam tingkah laku, orientasi, dan perkataan. Karena itu kita harus menyeimbangkan tujuan-tujuan sehingga tujuan yang satu tidak mengalahkan tujuan yang lain dan tidak melebihkan satu sisi atau sisi yang lainnya. Nah, itulah tadi faktor-faktor keberhasilan dari usaha. Nah, yang selanjutnya kita bahas adalah faktor-faktor kegagalan usaha. Tidaklah selamanya rencana dan tindakan yang dilakukan menunjukkan keberhasilan, termasuk di dalamnya dalam berusaha. Terkadang dalam perjalanan mendirikan, membangun, dan mengembangkan usaha mengalami hambatan-hambatan, bahkan kegagalan atau bangkrut. Namun, yang terpenting bagi diri seorang adalah mengambil pembelajaran dari kegagalan tersebut dan menggunakannya sebagai antisipasi di masa depan. Nah, berdasarkan hasil penelitian, terdapat 25% sampai 33% usaha, terutama usaha kecil, mengalami kegagalan selama 2 tahun pertama masa operasinya. Dalam hal ini, terdapat 3 penyebab yang terjadi faktor kegagalan usaha, sebagaimana dipaparkan oleh Basrawi tahun 2011.
Yang pertama yaitu masuk ke dalam dunia usaha terlalu cepat. Nah, pelaku usaha masuk ke dalam dunia usaha terlalu cepat atau tergesa-gesa, bahkan cenderung hanya sekedar memikirkan tren tanpa melakukan bisnis plan yang mendalam. Tidak melakukan analisa SWOT yang kita bahas di beberapa pertemuan yang lalu sebelum UTS kalau tidak salah tentang SWOT ini. Jadi SWOT ini sangat penting. Jadi kita bisa mengetahui kelemahan, kekuatan, peluang dan ancaman dari lingkungan yang akan kalian ciptakan, usaha yang akan kalian jalankan. Yang kemudian adalah kehabisan modal. Nah, perencanaan atau perkiraan kebutuhan kas adalah hal yang paling prioritas dalam usaha. Dalam hal ini, entrepreneur mempunyai suatu target tanpa keluar dari rencana yang sudah ditentukan, sehingga entrepreneur dapat mengontrol anggaran apa saja yang dikeluarkan. Dengan demikian tidak akan mengalami faktor kehabisan modal. Nah, kemarin juga kita udah bahas tentang masalah modal ini, bagaimana kalau misalkan kita habis modal untuk mencarinya di tempat lain. Bagaimana cara kita mengambil hati dari yang pemilik modal biar memodali usaha kita ini. Itu udah kita pelajari di materi sebelumnya. Nah, yang kemudian adalah kegagalan perencanaan. Kegagalan perencanaan jelas merupakan suatu kesalahan. Entrepreneur yang tidak menginginkan kegagalan dalam melakukan usaha, tentunya hal yang didahulukan adalah sebuah perencanaan yang secara nyata dan bisa dikonsep melalui sebuah tulisan. Dengan hal itulah entrepreneur bisa terdorong untuk berorientasi pada tugas dan hasil untuk mencapai masa depan yang lebih baik. Oke, jadi ada 3 yang sering menjadi faktor menurut Basrawi. Nah, kemudian ada juga dari Alma faktor-faktor yang penyebab kegagalan, yaitu yang pertama kurang menguasai manajemen, yang kedua kurang pengalaman dalam industri, yang ketiga kekurangan modal, yang keempat perencanaan bisnis kurang matang, yang kelima kurang jelas, tidak realistis dalam menetapkan tujuan, tidak berhasil menarik konsumen, pertumbuhan tidak terkendali, lokasi kurang cocok, dan keuangan kurang kontrol, persediaan barang kurang mencukupi. Nah, ini semuanya sudah kita pelajari di materi-materi yang sebelumnya. Coba kalian lihat lagi ini. Kalau misalkan kalian nggak melakukan ini, nah ya pasti, ya tidak pasti juga sih, ada juga yang berhasil. 60% itu kegagalannya pasti ada. Dan ingat tadi uh, ada penelitian bahwasanya UMKM itu 2 tahun pertama pasti mengalami masa sulit. Ya, jadi kalau kalian udah menerapkan yang telah kita pelajari tetapi masih kurang berhasil, ya dicoba lagi sampai berhasil. Nah, berikut ini adalah upaya-upaya
untuk menghindari kegagalan dari usaha. Nah, dalam rangka untuk menghindari kegagalan usaha, maka berbagai upaya dapat dilakukan oleh seorang entrepreneur dengan memperhatikan hal-hal berikut ini. Yang pertama yaitu mengenai bisnis secara mendalam. Tentukan bidang bisnis yang disukai dan dikuasai. Nah, pilihlah bidang usaha harus didasari pertimbangan kompetensi atau hobi. Jangan memilih bidang usaha hanya sekedar mengikuti tren usaha yang ada. Nah, ini banyak sekali usaha-usaha yang kalian berikan kepada saya. Itu misalkan sekarang banyak orang suka kopi. Nah, kan itu kebanyakan dari ide-ide kalian itu buat kopi ini, kopi itu. Ya cuman kalian inovasikan, tapi kalian itu nggak suka kopi. Jadi gimana kalian mau menjalankan bisnis tersebut kalau kalian nggak menyukainya dan kalian nggak menguasai berbagai macam kopi, tetapi kalian pengen buka kopi. Nah, itu yang harus kalian ulang lagi bisnis kalian. Kalau bisa itu bisnis yang disukai. Jangan bisnis yang disukai sama kelompoknya terus kalian ikut-ikutan. Kalau bisa kan waktu itu ada materi yang duduk bersama, kira-kira bisnis apa sih yang akan kita bangun. Jangan hanya dari satu pemikiran saja, karena kalian ada 3, jadi kalian pilihlah bisnis apa yang akan kalian bangun. Nah, yang kedua yaitu mengembangkan rencana bisnis yang matang. Buatlah rencana bisnis dengan baik sebelum memulai usaha, karena rencana bisnis merupakan pedoman dalam menjalankan bisnis untuk seorang entrepreneur yang baru. Rencana bisnis yang ditulis dengan baik adalah resep yang penting untuk keberhasilan usaha. Karena tanpa rencana bisnis yang matang, maka usaha yang dijalankan berjalan tanpa arah yang jelas. Nah, yang ketiga yaitu mengelola sumber daya keuangan. Hindari menggunakan uang bisnis untuk membiayai pengeluaran pribadi atau sebaliknya. Terlebih-lebih untuk hal-hal yang tidak benar dan tidak tepat. Penggunaan keuangan benar-benar ditujukan kepada usaha saja. Yang selanjutnya yaitu memahami laporan keuangan. Belajar membaca laporan keuangan dan pahami terminologi keuangan. Jika kurang memiliki kemampuan berkaitan dengan laporan keuangan, maka dapat diupayakan mengatasinya dengan mengikuti kursus pembuatan laporan keuangan atau dengan cara memakai tenaga karyawan yang benar-benar dapat dipercaya dalam mengelola keuangan. Ya, misalkan kalau kalian punya kawan yang jurusan manajemen keuangan, nah itu bisalah kalian guide untuk uh, untuk uh, memanajemen keuangan bisnis kalian. Nah, yang kemudian yang kelima yaitu belajar mengelola orang secara efektif. Nah, ini yang minggu ke-12 kalau nggak salah, manajemen sumber daya manusia. Sangat penting dikuasai dalam menjalankan roda usaha, karena karyawan adalah aset berharga bagi perusahaan. Hubungan dan komunikasi haruslah dijalin dengan baik dengan seluruh karyawan. Dan ini udah kita bahas bagaimana kita harus menjaga hubungan dengan karyawan. Dan nanti kalian bisa baca-baca di pertemuan 11 dan 12 kalau tidak salah saya, untuk manajemen sumber daya manusia ini. Dan yang keenam adalah menjaga kondisi, menyiapkan mental dan fisik, karena ketika memutuskan untuk menjadi entrepreneur, tuntutan untuk
pekerja keras dan bekerja di bawah tekanan, stres menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan seorang entrepreneur sukses. Nah, sampai di situ dulu pertemuan kita untuk minggu ini. Jika ada yang ditanyakan, bisa langsung WA di grup ataupun bisa komentar di YouTube ini. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.